Halo rekan CGP sekalian, perkenalkan nama saya Siwi Anissa. Saya adalah CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari SMP Negeri 5 Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan berbagi aksi nyata tentang apa yang sudah saya lakukan, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai informasi bahwa diseminasi budaya positif ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Pemangkat yang diselenggarakan langsung bersamaan dengan kegiatan rutin komunitas belajar di SMP Negeri 5 Pemangkat. Nah, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara rekan CGP Angkatan 9 yang berasal dari sekolah yang sama, yaitu dari SMP Negeri 5 Pemangkat. Nah, di sini saya, Siwi Anissa, dan Ibu Sistriana melakukan diseminasi budaya positif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kami akan melakukan diseminasi atau pembahasan tentang apa yang sudah kami pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, semoga apa yang kami pelajari ini kami dapat sampaikan dengan baik sehingga bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya dan istri sebagai rekan saya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sambas akan menyampaikan diseminasi atau pembahasan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Kami akan secara bergantian akan menyampaikan materi ini tentang budaya positif bersama Bu Sistriana. Baik Bapak Ibu, untuk slide pertama kami tampilkan dulu. Tadi kita sudah menyampaikan judulnya, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Perlu kita pahami bersama kira-kira makna dari budaya positif itu sendiri terlebih dahulu. Nah, itu di sini disebutkan bahwa budaya positif itu budaya positif di sekolah, maksudnya yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Nah, itu hal pertama yang harus kita pahami. Di sini ada istilahnya berkaitan dengan pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif ini sangat diharapkan bisa bertumbuh lingkungan pendidikan sekolah kita. Oke. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sistriana bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga terciptalah lingkungan yang memiliki budaya positif, itu budaya yang baik. Nah, sekarang kita harus mengubah paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid itu dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjabarkan bahwa budaya positif ini terbagi menjadi beberapa yang bisa kita terapkan. Yang pertama, dari budaya positif itu, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Dan yang keempat ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, baik, untuk yang pertama tentang disiplin positif mungkin akan disampaikan oleh Bu Sis. Silakan kepada Bu Sis. Baik, terima kasih Bu Siwi. Ini berkaitan tentang apa itu disiplin positif, ya kan?
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal kita paparkan kali ini secara singkat, yang mana dia artinya kita lihat dulu secara makna perkata, kan? Seperti itu, yaitu disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-muridnya Socrates, itu Plato tadi, Socrates dan Plato. Nah, kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang mereka hargai, seperti itu. Namun seiring dengan budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti itu. Artinya di sini bisa kita buat garis bawahi kepatuhan. Nah, kemudian kecenderungan umum dari kedisiplinan ini artinya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, itu kecenderungannya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Iya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan disiplin itu sepertinya untuk menuntut kepada kepatuhan, padahal sebenarnya esensi kata disiplin itu bukan seperti itu, bukan untuk memaksa anak untuk patuh, tetapi disiplin ini adalah bagaimana kita membangun kedisiplinan diri siswa, yaitu untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi ada motivasi dari dirinya sendiri untuk mengontrol, untuk menguasai atau memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Nah, sehingga dengan pengontrolan diri tersebut itu kita dapat melihat anak itu penuh tanggung jawab dan tanpa kita perintah. Nah, itu yang perlu kita temukan, disiplin positif di dalam dirinya sendiri, bukan dengan cara pemaksaan, bukan dengan cara kepatuhan, tetapi itu memang terbangun dalam dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, jadi perlu kita tekankan bahwasanya disiplin ini sebenarnya memang harus kita tumbuhkan di sekolah kita, tapi sebisanya dengan istilahnya kalau bisa yang terbaik itu disiplin itu muncul dari dalam diri siswa yang sendiri, bukan karena kita hukum, bukan karena kita berikan hadiah dan lain sebagainya. Nah, maksud disiplin yang ingin kita angkat di sekolah ini seperti itu. Nah, kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, artinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan menjadi tujuan kemuliaan yang ingin dicapai di setiap individu. Artinya berkaitan dengan sifat-sifat positif manusia. Nah, itu artinya nilai kebajikan yang kita hargai. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini saat kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, ini sering kita kenal dengan istilah profil belajar Pancasila. Nah, itu adalah nilai-nilai positif yang ingin kita munculkan dari anak-anak kita. Nah, berkaitan dengan apa saja itu profil belajar Pancasila, berkaitan tentunya dengan apa yang kita kenal dengan beriman, bertakwa dari Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa memunculkan anak yang mulia. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian diharapkan kami bagi peserta kita ini memiliki nilai positif atau sifat positif mampu mandiri. Nah, selanjutnya punya pemikiran atau mampu berkenalan yang lebih kritis. Nah, berikutnya lagi kami ini artinya kita ini tinggal di suatu komunitas yang tidak hanya satu istilahnya tidak sama, hanya tidak homogen, tetapi heterogen dengan segala macam keberagaman yang ada, mulai dari etnis, ya kan, kemudian agama dan lain sebagainya. Kemudian nilai positif yang lain atau sifat-sifat positif yang lain itu berkaitan dengan gotong royong yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Nah, itu yang akan kita munculkan. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya. Baik, Bapak
Ibu, tadi kita sudah mendengarkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya. Jadi tadi sudah kita bahas. Sekarang yang kedua tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita akan mempelajari tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi itu Bapak Ibu ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah, motivasi internal ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan motivasi eksternal itu berasal dari luar diri kita. Nah, untuk motivasi internal inilah yang diharapkan tumbuh dalam diri siswa. Nah, sedangkan motivasi eksternal itu bisa kita lakukan, tetapi itu nomor kesekian. Yang penting kita temukan adalah motivasi internalnya terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini ya. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal karena berasal dari luar diri. Nah, sedangkan motivasi internal ini yang akan kita tuju di dalam diri siswa itu tumbuh, jadi memiliki tujuan dalam disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang apa apabila saya melakukannya. Jadi ada motivasi dari diri sendiri. Begitu Bapak Ibu. Ini teori motivasi. Oke, baru kita ke hukuman dan penghargaan serta uji. Untuk hukuman dan penghargaan atau yang bisa kita sebut dengan ini, mari kita lihat bersama paparan materinya. Nah, ini Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi berkaitan dengan pertanyaan slide di depan, berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini untuk yang tadi motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan itu menurut teori Jan Gosen itu hukuman dan penghargaan itu sebenarnya hampir sama karena memberikan akibat atau memberikan dampak yang kurang baik untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa tersebut. Misalnya Bapak Ibu, kalau siswa itu tidak mengerjakan tugas, ya, kita akan berikan hukuman. Kalau misalnya tujuan kita untuk memberikan hukuman adalah untuk supaya siswa tersebut mengerjakan tugas di pertemuan berikutnya, itu adalah motivasi eksternal yang mungkin timbul karena efek dari hukuman yang Bapak Ibu berikan. Atau misalnya, kalau misalnya penghargaan, siswa akan mengerjakan sesuatu kebaikan apabila kita berikan penghargaan atau misalnya kita berikan sertifikat. Itu apabila siswa tidak mengerjakannya, maka apabila siswa tidak mendapatkan sertifikat, maka dia tidak akan mengerjakannya. Nah, di menurut teori Jan Gosen ini, hukuman dan penghargaan itu sama, jadi sebenarnya tidak perlu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus melakukan restitusi. Nanti untuk restitusi kita akan bahas di segitiga restitusi di bagian yang kelima. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Sis. Untuk restitusi kita dia lebih kepada mengajak siswa untuk berdialog. Artinya dialog ini bertujuan untuk supaya murid itu lebih termotivasi untuk menumbuhkan kesadarannya secara mandiri. Nanti mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sebenarnya dari kebaikan yang mereka lakukan seperti itu. Artinya menggali sendiri hal-hal yang penting yang ingin dimunculkan dari dalam diri siswanya. Artinya bukan dari kitanya seperti itu. Itu akan tampak nanti pada kegiatan dialog yang dilakukan antara guru dengan murid yang melakukan di ruang kolaborasi yang sama, misalnya diskusi doa seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini ada
slide yang mengajak kita untuk berinteraksi. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ini, artinya ada beberapa antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, apakah keduanya ini adalah hal yang sama seperti itu. Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin berkomentar sebelum kita lihat jawabannya? Oke, Bu Desi, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama, adalah pernyataan yang salah. Karena kalau peraturan kelas itu cenderung ditetapkan oleh, misalnya kalau di kelas berarti ditetapkan oleh guru atau wali kelasnya. Jadi ini aturan kelas seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu didapat dari hasil berdiskusi dengan siswa. Apa yang sebaiknya kita buat kesepakatan di kelas, sehingga nanti kesepakatan tersebut akan menjadi keyakinan kelas yang akan sama-sama diterapkan di kelas. Nah, menurut saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Coba kita lihat ya, atau ada yang merasa jawaban ini adalah betul. Ya, siapa tahu ada yang berbeda pendapatnya. Bapak Ibu silakan sampaikan. Tapi tidak ada basis. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita langsung lihat jawabannya seperti apa. Nah, jawabannya ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama, itu adalah keliru ataupun salah. Nah, artinya benar sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Desi berkaitan dengan apa sih hal yang berbeda atau perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas lebih dimunculkan pada nilai-nilai positif atau nilai kebajikan universal yang ada, yang artinya sudah kita sepakati bersama. Tapi kalau misalnya peraturan kelas sudah ditentukan sebelumnya dan mungkin tanpa berkomunikasi dengan siswa, kita langsung bikin aturannya. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Jadi oke. Nah, sekarang ada lagi hal-hal interaksi. Nah, ini kan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar apa salah, atau betul atau salah, seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin jawab? Siapa kira-kira? Apakah keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal itu betul atau salah? Nah, seperti itu. Bu Nanti mungkin. Oke, silakan Bu Nanti. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal ini menurut saya betul. Oke, menurut Bu Nanti benar. Nah, kemudian apakah ada pendapat yang lain? Bu Sri, kita tanya pendapat yang lain mungkin? Oh iya, Pak Murni, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Bu berarti betul. Keyakinan kelasnya kita tahu di kelas itu banyak, ada beberapa secara umum dari agama. Jadi kita di kelas ini sepakat kebaikan itu memang dari masing-masing agama mengajarkan kebaikan yang sudah kita dari dulunya. Jadi ini hampir sama disepakati. Oke, terima kasih Pak Murni. Kita tadi ada dua jawaban. Kedua-duanya menyatakan hal itu betul. Nah, berarti untuk Pak Murni menyatakan hal yang tersebut di atas itu adalah benar. Nah, sekarang coba kita lihat jawabannya. Ya, tepat sekali. Kita tepuk tangan untuk kedua penjawab kita dari pemahamannya terkait dengan materi keyakinan kelas ini sudah mumpuni ya Bu Silvia. Nah, demikian. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa saya jelaskan kembali Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas itu semestinya ada di dalam setiap kelas. Ketika kita masuk, misalnya saya masuk ke kelas 7A, maka saya dengan siswa kelas 7A memiliki kesepakatan atau yang dinamakan dengan keyakinan kelas yang sama-sama kami patuhi karena kami yang bersama-sama membuatnya. Jadi mungkin ketika pelajaran Bu Sistri beda lagi begitu ya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara
Oleh karena itu, keyakinan kelas itu sifatnya bersifat nilai-nilai kebajikan yang universal. Misalnya, nanti kita akan lihat seperti bertanggung jawab, disiplin, kebersihan, keselamatan, keamanan. Jadi, keyakinan kelas itu tidak lagi berbentuk dalam kalimat-kalimat yang memerintah atau kalimat-kalimat yang bernada negatif. Dia lebih bersifat kalimat-kalimat positif, begitu ya Bu Sistri. Nah, menurut Dian Dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Nah, karena keyakinan kelas ini kita buat, kita sepakati bersama-sama, jadi tidak ujung-ujung ketika siswa sudah ada di kelas 8, peraturan kelasnya ini langsung ditempel. Tidak seperti itu Ibu atau Bapak-bapak sekalian. Karena apa? Karena kita di sini kita belajar untuk mengaplikasikan walaupun sedikit demi sedikit. Di sini ada tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, bersepakat dengan siswa. Kira-kira apa ya yang mau kita sepakati, apa ya yang mau kita yakini ketika kita bersama di dalam kelas ini melaksanakan proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, karena siswa kita libatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas, maka akan timbul motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu sudah hal mutlak nampaknya ya. Kalau misalnya kita melibatkan siswa, kemudian kita mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas, dan apabila dia melanggar, dia akan merasakan sendiri apa yang sudah saya langgar. Kalau misalnya peraturan begitu, peraturan itu kan hal yang mutlak yang harus dilakukan tanpa ada tanpa alasan apapun begitu Bapak Ibu. Nah, padahal pada saat pembuatan peraturan itu siswa itu tidak dilibatkan di dalamnya. Baik, seperti itu. Boleh dilanjutkan Bu Sis? Nah, ini untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau misalnya di dalam peraturan kelas, siswa tidak boleh terlambat misalnya ya. Nah, di dalam keyakinan kelas itu kalimatnya itu disiplin. Nah, disiplin itu apa saja? Oh, tidak terlambat. Oh, misalnya tidak harus rapi dalam berpenampilan, kemudian ketika mengerjakan tugas itu tidak ketinggalan atau tidak terlibat, itu sudah termasuk bagian dari disiplin. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi siswa tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Itu adalah kalimat-kalimat peraturan. Tapi kalau kalimat dalam keyakinan kelas, dia lebih bersifat abstrak. Misalnya disiplin. Apa lagi misalnya? Kalau di peraturan kelas, siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tapi kalau di dalam keyakinan kelas itu adalah menjaga kebersihan, begitu. Dia lebih simpel, jadi itu menjaga kebersihan. Oh, tidak hanya membuang sampah, misalnya tentang piket segala macam, itu dia lebih bersifat abstrak. Sedangkan peraturan itu lebih rinci dan konkret. Nah, selanjutnya keyakinan kelas pernyataan yang universal. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan bersifat yang universal. Misalnya, siswa tidak boleh berkata-kata kasar atau jorok. Itu adalah bahasa peraturan. Tetapi kalau di dalam bahasa keyakinan kelas itu adalah saling menghormati dan kasih sayang. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya benar. Jadi tadi sudah saya jelaskan, dia tidak bersifat perintah atau bernada negatif, memaksa. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sehingga tadi kata disiplin, kebersihan, saling menghormati dan kasih sayang itu adalah bahasa-bahasa dari keyakinan kelas. Jadi dia bersifat abstrak, tidak terlalu banyak,
Jadi sehingga siswa itu mudah memahami dan mudah mengingatnya dan dapat menerapkannya. Lanjut, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak hanya berganti nama dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, tetapi di dalam prosesnya ketika kita merumuskan keyakinan kelas itu kita harus melakukan surat pendapat. Kira-kira menurut kamu apa yang perlu kita sampaikan, apa yang menurut kamu perlu kita laksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung bersama ibu misalnya. Itu adalah surat pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu. Jadi kita lakukan refleksi. Selanjutnya Bu. Boleh mungkin Bu Sister. Ya, kalau ini Bapak Ibu kita lihat berkaitan dengan bagaimana kita menerjemahkan peraturan menjadi tanggung jawab, menjadi keyakinan kelas seperti itu. Kalau yang harus setelah kita itu ada peraturan, ya kan, artinya detail kepada sasaran apa yang pengen kita lihat gitu ya, apa yang pengen kita munculkan. Tapi di sebelah kanan itu berkaitan dengan keyakinan kelas yang nantinya bisa kita jadikan sebagai nilai kebajikan yang ingin dituju. Nah, kita lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya itu kan arahnya pada satu hal, yaitu buku saja. Nah, tapi akan lebih bagus apabila kita menggunakan keyakinan kelas yang hal-hal masih bersifat umum. Nah, misalnya jadi tanggung jawab. Nah, itu kan artinya melipat buku di tempatnya sekolah itu adalah bagian dari bagaimana kita bertanggung jawab seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini artinya berkaitan dengan peraturan. Nah, bagaimana kalau ianya kita pindahkan kepada keyakinan kelas yang memuat nilai kebajikan universal? Ini misalnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berkaitan juga dengan keyakinan kelas yang nanti bisa kita arahkan pada menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Nah, seperti ini, atau berkomitmen. Nah, kemudian kita lanjut lagi, dilarang melakukan kekerasan. Nah, jika itu kita pindahkan menjadi keyakinan kelas, nah ini nantinya redaksinya mungkin bisa berarah pada keselamatan dan menghormati orang lain. Artinya hal-hal ini masih dididik jadi universal, jadi umum, tidak spesifik per satu gitu. Artinya karena sesuai dengan ketentuan tadi harus dibuat ringkas, kemudian tidak terlalu banyak, nah agar mudah diingat. Nah, seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini arahnya kepada keyakinan kelas, bagian bisa berhubungan ke redaksi keyakinan kelasnya bisa menjadi kesehatan, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian menggunakan masker, nah ini juga kesehatan untuk keselamatan. Lalu bergantian atau mengunjungi orang, ini bagian kepada keyakinan kelasnya ini menghormati orang lain atau sabar, ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, ini berkaitan dengan hal-hal nilai-nilai keselamatan, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Iya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari di sini kita melakukan perubahan. Paradigma perubahan ini ada di dalam lingkaran. Ini ada peraturan kelas yang awalnya kita berdasarkan peraturan kelas. Mungkin kita bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Kita bersepakat untuk merumuskan keyakinan kelas. Apabila kita menaati apa yang sudah kita sepakati dalam keyakinan kelas itu, maka akan terciptalah lingkungan yang positif sehingga menumbuhkan budaya positif di lingkungan belajar kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kira-kira yang mana ya yang boleh boleh langsung saja.
Langsung saja kita perhatikan ya. Itu dengan waktu kita lihat saja ini berkaitan dengan urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ini adalah urut-urutannya Bapak Ibu. Jadi dimulai dari apa dulu yang harus kita lakukan di dalam kelas saat membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, yang pertama kita berdiskusi tentunya dengan peserta didik atau dengan murid kita, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Artinya peraturan yang ingin kita buat di kelas seperti apa? Munculkan saja dahulu, minta untuk anak-anak membuat apa saja peraturan itu, berikan kebebasan mereka untuk mengekspor apa yang mereka pahami tentang peraturan. Jadi artinya jangan di-cut terlebih dahulu, kami berikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan pendapatnya, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian kita akan kedua, setelah mereka menentukan peraturan kelas yang mereka rasa penting untuk dimunculkan di kelasnya, baru nanti kita lihat kembali ya, dengan mengubah peraturan-peraturan yang dulunya tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya tadi kan di tahap pertama berdiskusi memunculkan peraturan ini, misalnya tidak boleh mengganggu, seperti itu. Nah, kalau ibaratnya bahasanya tidak boleh mengganggu itu kan bahasa yang belum positif ya. Nah, seperti itu. Maka redaksi kalimat tidak boleh mengganggu ini nanti kita akan ubah menjadi peraturan yang kalimatnya lebih positif. Misalnya saling menghormati ya. Nah, artinya kita ubah menjadi lebih positif, hilangkan tidaknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengalihkan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan ataupun keyakinan kelas. Misalnya tadi tidak boleh mengganggu menjadi saling menghormati. Berarti itu nanti kepada nilai kebajikan yang mana? Nah, seperti itu. Nah ya, atau sebutkan tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Misalnya peraturannya seperti itu. Lalu kemudian hasil perubahannya menjadi kalimat yang lebih positif, artinya apa misalnya? Membuang sampah pada tempatnya. Itu kan berarti sudah berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Baru kemudian disarikan, ya kan, peraturan-peraturan tersebut menjadi nilai-nilai atau keyakinan kelas. Misalnya menjaga kebersihan, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dari di tahapan yang keempat, kemudian dari tahapan ketiga kita tadi berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, tadi dari keyakinan kelasnya sudah disepakati, misalnya menjaga kebersihan. Apa bentuk perilakunya itu di dua poin-poinnya. Apa sih perilaku yang menunjukkan kita ini benar-benar orang yang menjaga kebersihan di kelas ini misalnya? Itu kalau nanti akan mendata lagi apa saja perilakunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut ke tahapan kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi siswa apa tugasnya, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi tugas gurunya. Kemudian siswa juga perlu diketahui yang bukan menjadi tugasnya apa saja. Demikian juga dengan gurunya, bukan menjadi tugas guru itu apa. Nah, itu perlu dibuatkan sebuah seperti kesepakatan bersama atau kelanjutan dari kita di tahapan keempat, seperti itu Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu juga perlu harus dilakukan peninjauan, apakah masih relevan, apakah masih harus dipertahankan, apakah harus diganti, dan seperti itu. Artinya harus dilakukan peninjauan secara berkala dari waktu ke waktu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, Bu Sili silakan. Lanjut. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini adalah materi keempat. Materi yang keempat ini adalah tentang 5 posisi kontrol seorang guru dalam menangani siswa. Nah, seperti yang kita lihat di depan, itu ada posisi penghukum
Yang kedua, pembuat merasa bersalah, jadi siswa dibuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu adalah posisi yang paling tinggi yang memang agak sulit tapi perlu latihan dan pembiasaan, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Silakan, Bu. Nah, di sini ada posisi penghukum. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit. Penghukum ini biasanya langsung menghardik, mata melotot, langsung menjudge. Kalau bahasa orang sekarang itu menjudge siswa yang melakukan kesalahan. Kalau kamu tidak melakukannya, silakan ya, jangan masuk kelas saya. Silakan ya, kamu tahu rasanya nanti. Nah, itu adalah posisi penghukum. Apakah kita masih melakukan hal tersebut pada siswa kita? Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kita membuat siswa kita merasa bersalah. Misalnya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu nih begini. Ayo bantu ibu, nanti ibu kena marah kepala sekolah. Itu membuat merasa bersalah. Itu adalah posisi kontrol guru yang dalam posisi kontrol guru yang masih dalam tahap rendah. Di sini identitas siswa ini masih gagal karena belum menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri, sehingga mendapatkan motivasi intrinsik. Karena apabila tidak bersama guru tersebut, maka motivasinya tidak akan muncul dari diri siswa tersebut. Sama juga dengan posisi pemantau. Posisi pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, misalnya seperti itu. Menyesuaikan diri dan bila menyesuaikan diri bila ada durasi, itu masih pemantau. Dan yang terakhir ini adalah posisi yang tertinggi, Bapak Ibu, posisi manajer. Dan diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat meraih posisi tertinggi ini, yaitu posisi manajer. Di posisi manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ini kan tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri, motivasi internal dalam diri siswa. Jadi kita meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, mungkin dengan bantuan kita, tetapi siswa itu mencari sendiri. Misalnya, dia akan mampu bertanggung jawab, dia mampu akan mandiri menyelesaikan tugasnya, dan mampu untuk problem solving atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya, itu nanti di posisi kontrol, apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini, itu adalah bentuk-bentuk dari posisi manajer. Baik, selanjutnya Bu Sis. Oke, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan posisi kontrol ini, Bapak Ibu sekalian. Perlu kita pahami bersama bahwasanya untuk menjadi posisi manajer itu tidak serta-merta begitu langsung kita bisa langsung menghasilkan siswa yang disiplin, yang artinya memiliki kedisiplinan yang baik. Nah, namun kita sebagai guru tentu bisa mencoba untuk membiasakan hal-hal positif seperti ini. Artinya tidak langsung mungkin akan kita implementasikan secara keseluruhan, mungkin bertahap akan kita laksanakan. Nah, seperti itu. Kita juga harus mulai bisa belajar bagaimana kita berada di posisi manajer. Nah, seperti itu. Artinya tidak serta kita harus jadi langsung sempurna, Bapak Ibu. Nah, demikian. Tapi setidaknya kita juga harus melakukan perubahan bagi diri kita sendiri sebagai seorang guru. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nih, berkaitan dengan posisi tadi, lima posisi mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, lalu manajer. Nah ya, apa sih biasanya pernyataan yang muncul dari kelima posisi ini? Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah,
mungkin di antara kita ini atau kita semuanya pernah mengucapkan pernyataan-pernyataan seperti yang ada di kolom sebelah kiri. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah di sini kita akan bisa mengetahui rupanya yang kita sampaikan ini pernyataannya berkaitan dengan seorang guru di posisi ini dan nanti seperti itu. Nah misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah seperti itu. Ini kan hal-hal yang biasa kita sampaikan dengan siswa karena mungkin kita saking kesalnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata pernyataan seperti ini bisa dikatakan posisi kayak kita itu berada pada posisi orang yang membuat merasa bersalah bagi siswanya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukan ini, misalnya seperti itu. Itu adalah hal yang mungkin sering kita sampaikan. Nah, itu berkaitan dengan masih pada posisi kontrol yang terbawah, makanya Bu Silvia, yaitu di posisi kontrol penghukum. Nah kemudian ada lagi ucapan seperti ini, ayolah lakukan demi ibu dan bapak guru misalnya. Artinya itu kita berada pada posisi kontrol sebagai temannya. Ini juga masih belum pada posisi kontrol yang ideal seperti itu Bapak Ibu. Nanti efeknya masih berimbas kepada siswa ini masih akan ketergantungan dengan kitanya. Nah, seperti itu. Artinya tidak muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah berikutnya, apa kamu mau mendapatkan bintang hari ini misalnya? Kan kita biasa itu, contoh macam saya, mau nggak saya kasih yang bisa jawab pertanyaan saya berikan misalnya kayak gitu. Nah Bapak Ibu, ternyata pernyataan demikian ini kita berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Nah sebenarnya ini sudah positif, cuma karena masih ada satu tingkat level posisi kontrol terbaik, jadi ini masih belum yang terbaik Bapak Ibu. Nanti juga masih memunculkan ketergantungan bagi siswanya. Siswanya masih belum bisa menghadirkan kesadaran itu dari dalam dirinya atas kesadarannya sendiri, tapi masih karena diberikan sebuah hadiah gitu ya. Nah masih ada kecenderungan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, kamu ini selalu yang terakhir yang membawa tugas. Nah biasanya kita sering seperti itu ya kan, saya juga mungkin ya kan, ternyata setelah dilihat ya itu ada di posisi penghukum. Maksudnya kita menghakimi murid. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang paling ideal dari semua posisi kontrol ini adalah yang idealnya adalah yang manajer. Dan dengan catatan tadi Bapak Ibu, tidak akan mudah bagi kita untuk langsung pada posisi tersebut. Bagi kita apa yang seharusnya kita lakukan adalah berusaha sedikit demi sedikit merubah posisi kita di mana levelnya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Silakan Bu Cindy. Iya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, jadi apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses yang bisa kita terapkan ketika kita menangani siswa. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau misalnya kita langsung menjudge atau kita langsung menghukum siswa begitu ya, kita hanya akan membuat siswa itu merasa down gitu. Nah, untuk segitiga restitusi adalah untuk menumbuhkan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi ini, guru dapat membantu siswa untuk lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi segitiga restitusi ini tidak langsung menjudge atau langsung menghukum begitu. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini adalah sebuah cara atau sebuah latihan siswa untuk secara sadar memahami apa yang dia lakukan. Jadi mungkin siswa kita itu banyak ketika melakukan kesalahan ya melakukan kesalahan saja, mungkin tidak sadar. Tetapi dengan cara segitiga restitusi ini kita untuk memacu atau menggali kesadaran siswa bahwa apa yang dilakukan ini salah dan ada cara untuk memperbaikinya, begitu.
Nah, lalu kita memberikan penawaran bukan paksaan. Itu adalah poin penting di dalam segitiga restitusi. Nah, apa saja sih segitiga restitusi ini tahapannya? Mungkin boleh dilanjutkan Bu Sis. Nah, segitiga restitusi ini yang berasal dari bawah, yaitu menstabilkan identitas, itu berasal dari bawah. Apa yang akan kita lakukan? Nah, menstabilkan identitas ini adalah kita akan menstabilkan identitas siswa. Misalnya, ibu tahu setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Ibu juga pernah buat salah, kamu juga pernah buat salah. Nah, kamu bukan satu-satunya yang melakukan perbuatan ini. Itu adalah cara menstabilkan identitas. Itu adalah cara bagaimana siswa itu dapat kita ajak bicara, bagaimana siswa itu dapat kita ajak bertukar pikiran untuk menyelesaikan permasalahan dari kesalahan yang sudah dibuatnya. Nah, setelah menstabilkan identitas, itu kemungkinan siswa akan lebih terbuka dan lebih jujur, sehingga kita bisa akan naik ke tahapan yang dari sebelah kiri itu yang agak menanjak, itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tujuannya tadi bukan menormalkan bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan, bukan. Itu supaya siswa itu menerima atau bisa kita ajak bicara. Nah, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salahnya, yaitu misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, lalu setelah kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut, maka kita akan turun, ya, karena ini bentuknya segitiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati dalam keyakinan kelas, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Kita lanjutkan Bu Sistri. Baik, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Di bagian dasar itu kan menstabilkan identitas. Kenapa perlu kita stabilkan identitas siswa ini atau murid? Karena pada posisi saat siswa melakukan kesalahan lalu ketangkap oleh kita, mereka itu dalam keadaan yang tidak mampu berpikir dengan tenang. Nah ya, jadi apabila kita langsung pada menghukum mereka tentu akan memberikan respon yang mungkin agak sedikit mengelak dari apa yang menjadi kesalahannya. Jadi mereka akan lebih sulit untuk berkata jujur, untuk memvalidasi tindakan mereka yang salah, sehingga untuk menyatakan keyakinan pun mereka enggan kadang-kadang seperti itu. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitasnya, bikin mereka tenang dulu supaya mereka nanti bisa menyampaikan yang jujur apa perbuatan mereka yang keliru dan bagaimana nanti keharusan keyakinan kelas yang mereka harus yang harus mereka ingat untuk dilaksanakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya dibuat jadi segitiga restitusi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, tahapan segitiga restitusi ini berkaitan dengan menstabilkan identitas tadi. Kata-katanya bisa seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Atau begitu. Mungkin kita bisa carikan solusinya. Artinya mereka kalem dulu, dikalemkan, itu yang artinya supaya tidak menimbulkan respon yang makin tinggi. Seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, misalnya ada anak yang lain, ya kan seperti itu. Nah, tapi kita di sini pengen cari solusinya apa, misalnya seperti itu. Apabila kita menghadapi ini sepertinya kasus perkelahian, kalau yang seperti ini bahasanya. Oke Bapak Ibu, atau kamu berhak merasa begitu, kadang ini terjadi pada kasus anak yang orang tuanya dikata-katain misalnya. Jadi mereka langsung bereaksi ini, kamu ini seperti itu, lain dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menanggapinya apa permasalahannya, tentu mereka cerita. Nah, kita mungkin akan memberikan respon, kamu berhak kok begitu. Ibu juga marah apabila orang tua ibu dibilang gini-gini misalnya seperti itu. Bapak Ibu
sekalian. Oke, validasi tindakan yang salah. Nah, ini artinya kita sudah mulai menggali supaya mereka sadar yang mana yang keliru nih dari perbuatannya, seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya bisa melalui kata-kata padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya kan ada anak nih tidak pakai sepatu pergi sekolah, pakai sendal misalnya. Ketahuan oleh kita tegur. Lalu mereka cerita. Lalu nanti pas divalidasi tindakan yang salah, mungkin kita menggabinya dengan oh iya, ibu masih bersyukur kamu masih mau datang ke sekolah. Padahal kamu kan kalau misalnya mau menghindar dari masalah ini kan nggak usah sekolah aja gitu ya kan. Nah itu artinya kita sudah memvalidasi tindakan mereka yang salah. Nah seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita bertanya alasannya apa. Nggak pakai sepatu, nanti mereka cerita kehujanan lah. Ada yang karena mungkin sepatunya udah bolong solnya atau lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dikata-katain orang tuanya, ya kan? Lalu mereka kan bereaksi tuh. Nah kita akan dengarkan nih ceritanya, lalu kita berikan respon. Oh iya, ibu mengerti. Ya kan kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan, tapi kan itu kan masih keliru. Tapi kita kasih tahu mereka nih hal ini berkaitan juga dengan validasi tindakan yang salah, seperti itu. Oke, menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan langsung pada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Lalu kita tanyakan dengan mereka nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar atau gimana gitu ya. Nah ya, atau apa nilai umum yang telah kita sepakati, misalnya saling menghormati bu, gitu. Ya, nah kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan lain sebagainya. Kamu mau jadi orang seperti apa itu juga termasuk dalam hal-hal yang mungkin bisa kita tanyakan dalam upaya menanyakan keyakinan murid terkait mungkin permasalahan yang sedang mereka hadapi. Oke, saya lanjutkan. Masih ada? Habis ya? Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang pengen bertanya atau menanggapi dulu sementara kita masih lihat kayaknya ya. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan pandangannya, tanggapannya, boleh terkait dengan hal-hal yang memang sering kita alami di sekolah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah karena ini kan bukan sesuatu yang instan bisa langsung diterapkan semuanya Bapak Ibu. Dengan penuh kesadaran saya nyatakan ini cukup menantang bagi kita. Ya kan seperti itu. Karena kita sendiri tahu bagaimana karakteristik murid kita di sini, Bapak Ibu. Jadi artinya hal-hal ideal tadi tidak mungkin langsung semuanya bisa sukses kita laksanakan. Pasti ada up and down-nya, ada naik turunnya dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai guru punya kewajiban untuk mencoba berubah ke arah yang lebih baik. Nah seperti itu. Ini kan tidak ada maksud lain, tujuannya hanya untuk kebaikan bersama, supaya disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang positif tentunya. Karena dukungan salah satunya itu supaya tercipta budaya positif di lingkungan sekolah, lingkungannya dulu harus dipositifkan. Artinya siapa itu lingkungannya? Orang-orangnya, mulai dari kita sebagai penuntut murid, muridnya juga atau seluruh warga sekolah di sekolah kita. Nah Bapak Ibu ini ada refleksi. Ada 3 buah perasaan saat ini adalah nomor 2, setelah mengikuti materi pengimbasan saya jadi paham bahwa apa. Kemudian target saya selanjutnya adalah ini teknisnya telah pakai sticky note boleh? Oke, sticky note-nya nanti di dalam Bapak Ibu nanti kami bagikan sticky note untuk membuat refleksi.
note itu nanti silakan ditempel di mana ya? Sebentar saya siapkan dulu Bapak Ibu. Jadi tidak selalu video saya lihat-lihat. Yang original. Malam kan ngecat video sekolah ya. Tambah lah tuh ada presiden. Jadi bu, ini dia kan masih cedihnya ya. Jadi kalau lagi. Tidak ngajar gimana bu? Ya sekeliling juga ada berapa? Jadi gimana ya? Yang kabarnya itu barulah. Perasaan saat ini adalah baik-baik saja. Mengantuk. Sedikit pertanyaan, sedikit menit. Nanti kita sediakan kertas lama kecilnya di depan biar lembar. Saya selanjutnya adalah Waktu tanya ke Bapak, saya tadi pikiran baik tadi. Kedua-duanya dan juga selama dia. Kenapa kita diskusi kan? Dan berapa kali dipanggil tadi aja jangan lupa. Masuklah kau tangan kau, masuklah kau tangan. Tidak sadar saya di dalam. Hari teh. Bahasa satu orang Indonesia. Yang tak siapa? Kalau ngaji kau saya jangan sudah lipat. Sedangkan di bandanya di dalam, nak masuk ke mana? Dia kelas apa? Masuklah kau tangan kau. Pendapat. Bu, tulis soalnya bu. Tulis, cetak untuk lengkap. Saya mau kita bu. Kalau nggak harus rajin. Sedikit masuk sedikit gimana? Yuk latihan tulisan yang jahat ya. Mau ada? 1, 2, dan 3. Kalau meskipun ya kalau yang jawab itu sih. Tentang cerita guru gerakan. Iya sama deh. Ada. Itu kan yang mulai dari tadi. Baru dari Udah harus yang segitiga diskusi. Boleh. Di sini kan ada segitiga. Boleh secara spesifik. Suara Anda terekam. Original. Kalau ada seleksi kan ada suara. Langsung bolos. boleh Bapak Ibu. Refleksi.
Bapak Ibu sudah tersedia 3 kertas plano di depan. Silakan isi dari setiap kertas plano itu memuat nomor 1 itu pertanyaan nomor 1, nomor 2 demikian juga, dan seterusnya nomor 3. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil refleksi hari ini. Sudah ada 4 orang Bapak Ibu. Kita tunggu. Bacakan hasil refleksinya. 1 atau 2 orang ya Bu Sili boleh. Oke, kira-kira siapa Bu Sili? Atau mau langsung ditunjuk berdasarkan itu, atau ada yang mau langsung menunjuk tangannya? Nah seperti itu. Nomor 2 boleh. Boleh 1, 2, 3 itu boleh. Berarti 3 ya, 3 aja Bu Sili, 3 aja. Yang 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Nah masing-masing pertanyaan ada perwakilannya. Oke, gimana? Bu Iza mungkin? Silakan Bu Iza. Oke, silakan Bu Iza, mohon izin berdiri. Izin jawab dari nomor 2 ya. Boleh. Nomor 2, setelah mengikuti materi atau pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa siswa itu perlu diyakinkan tentang apa yang dibuat benar atau salah. Terima kasih Bu Iza. Siswa itu perlu bikin yakin dulu, ya kan? Supaya mereka mau terbuka bicara dengan kita apa adanya. Mungkin membicarakan tentang apa yang mereka rasakan, alasan mereka melakukan suatu tindakan, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Iza, tepuk tangan untuk Bu Iza. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain masih tersedia pertanyaan 1 dan 3. Siapa kira-kira? Ya baik Pak Muslim, silakan Pak. Saya untuk menjawab nomor 1, bagaimana perasaan saya saat ini nggak kalau pikiran dulu ya sekolah, terutama kepada siswa. Karena kalau kita perhatikan tiap hari ini macam-macam ya macam-macam lah. Ya ini artinya kita perlu kerja keras bagaimana supaya perilaku siswa ini kita inginnya A, mereka bisa ikuti A. Jadi ada perubahan dari waktu ke waktu hingga mereka nanti anak sekolah, dan itu akan berkembang terus budaya positif. Dan saya, jadi ini perlu kerja keras juga, perlu dikerjakan. Oke, terima kasih Pak Nurdin atas tanggapannya. Jadi kita perlu kerja keras Bu Sili. Artinya kita di seluruh warga sekolah SMP 5 ini perlu kerja keras, dan saya pikir ini perlu kolaborasi, ya kan, seperti itu.
Artinya tidak bisa kita lakukan hal ini sendirian. Kita harus tetap menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan guru dan seluruh warga sekolah. Oke, Bu Sili lanjut. Yang mana lagi Bu? Tadi Bapak nomor 1 ya. Nomor 1. Kita masih ada nomor 3 Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi dan pertanyaan nomor 3. Target saya selanjutnya adalah Pak Iwan. Oke, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya menjawab pertanyaan nomor 3. Baiklah, target saya selanjutnya adalah yang pertama untuk mengembangkan diri saya pribadi. Yang pertama saya harus membuat diri saya lebih baik dulu sebelum ini. Jadi sebelum saya mengimplementasikannya kepada peserta didik, ya kan? Jadi saya harus mulai memperbaiki diri saya dulu. Yang awalnya saya itu mungkin yang dikenal siswa saya jahat, ya kan? Banyak apa namanya menghukum siswa, ya kan? Yang kita lihat di situ kan tidak ada yang namanya menghukum, gitu kan? Jadi pelan-pelan dari implementasi kemarin pas pengimbasan Budati, saya berusaha pelan-pelan ubahnya sedikit-sedikit. Nah, ya. Ditambah pengimbasan kedua tuh jadi harus semakin baik lagi ke depannya. Ya, iya aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bukan hanya Pak Iwan ya sebenarnya ya. Kita semuanya, saya merasa itu saya masih berada di posisi penghukum. Misalnya dah siswa dah bawa pulpen minjam dengan kita, kayak kan ya, dah kayak pulpen kita itu hilangkan ya. Nah, jadi sebenarnya bukan Pak Iwan aja, mungkin saya, Bu Sis, kawan-kawan yang lain, semua Bapak Ibu. Mungkin belum sampai posisi manajer. Oleh karena itulah makinnya ada posisi 5 posisi kontrol yang mungkin secara bertahap sampai ke pemantau, sampai ke posisi manajer. Ia butuh latihan dan pembiasaan yang ekstra Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung dan tiba ke posisi manajer, karena ia butuh latihan, butuh penguasaan emosi dan kontrol emosi yang cukup begitu. Ya Bu Sis ya. Begitu sekali yang disampaikan Bu Sili dan Pak Iwan. Mungkin saya menilai diri juga ya, menilai diri. Rasanya masih berada di posisi yang terbawah gitu ya, berkaitan dengan di mana posisi kontrol kita. Karena kita masih, kita tuh datoran, minyak, bahasa-bahasa seperti itu masih keluar dari diri kita. Dan setuju juga dengan Pak Iwan bahwasanya sebelum kita membenahi murid tentu kita harus berkaca kepada diri kita sendiri, artinya berefleksi lah. Nah seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita refleksikan, terutama saya setelah saya mengikuti CGP ini. Yang pertama saya rasakan dampaknya terbesar itu adalah refleksi. Begitu ikut kegiatan juga saya langsung berefleksi, oh ya selama ini saya seperti ini ya, iya sekali, benar sekali, nah seperti itu. Sampai di tugas saya pun pilih yang refleksi waktu itu di tugas 1 titik berapa itu saya lupa. Saya pilih refleksi, saya tulis di situ. Karena saya merasakan betapa selama ini apa yang kita lakukan jauh dari yang diamanatkan dalam filosofi pembelajaran milik KHD. Seperti itu Pak Ibu. Selanjutnya yang kita lakukan apa lagi Bu Sili setelah ini? Oh sudah selesai ya Bu Sili. Oke Bu Sili, mungkin kita closing statement. Ya, Bu Sili dulu, silakan. Baiklah Bapak Ibu, jadi kami di sini berdua dengan Bu Sistriana menyampaikan tadi materi tentang budaya positif bukan untuk mengajari, tetapi kita bersama-sama mengajak ya untuk menerapkan ini di sekolah kita. Karena apa? Karena di sekolah kita ini adalah salah satu sekolah penggerak. Kemudian bagaimana sekolah kita ini bisa menjadi tempat yang menyenangkan belajar bagi murid-murid, sehingga perasaan siswa itu senang untuk belajar, sehingga termotivasi untuk belajar sepanjang hayat, sebagaimana yang digaungkan oleh filosofi belajar atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Oleh itu Bapak Ibu, sebagaimana kami yang sudah mendapatkan materi ini, kami terus belajar, dan oleh karena itu kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian, dan semoga mudah-mudahan Bapak Ibu dapat kesempatan juga untuk mengikuti pendidikan guru penggerak juga. Amin. Oke, dari saya, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan sedikit pertama ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan kali ini. Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana sekolah kita, saya pikir cocok sekolah kita di sekolah yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa dari segala hal saya pikir. Mulai dari siswanya, lokasinya, dan lain sebagainya. Jika ini bisa kita terapkan Bapak Ibu yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan karakteristik muridnya seperti ini, yang kita sendiri sudah tahu seperti apa. Jika ini berhasil, mungkin ini memang cocok sekolah kita dibilangnya luar biasa. Kalau misal sekolah itu sudah berada di siswanya ayam saja, tiba-tiba diterapkan disiplin positif seperti ini, saya tidak heran Bapak Ibu. Tapi kalau di sekolah kita yang karakteristik siswanya kita sudah tahu persis seperti apa, jika ini berhasil kita terapkan, tidak 100%, 85% misalnya kita terapkan, saya pikir memang wajar sekolah lain menunjukkan arah pandangannya kepada sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu saja statement dari saya atau pernyataan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini. Hanya tujuannya untuk berbagi, tidak ada tujuan untuk yang artinya kami lebih bisa dibanding Bapak Ibu atau kami sudah sempurna dari Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak. Hanya tujuannya adalah untuk berbagi. Oke, Ibu sekalian, gimana Bu Sri, kita tutup atau? Oke, kami selaku penyampaian materi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang berbeda dengan materi yang berbeda. Untuk itu, saya Sisriana dan Siwi Nisa mohon undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami sampaikan praktik budaya positif di sekolah yang sudah kami laksanakan. Sally menggunakan sandal di sekolah dan Ibu Siwi pun memanggilnya. Sally, sini sebentar. Bisa Sally ikut ke ruangan Ibu sebentar? Silakan. Sally, tadi Ibu lihat nampaknya Sally sedang menghindari Ibu, betul Pak? Nah, kenapa ya Sally hari ini menghindari Ibu? Kan biasanya nggak menghindari Ibu seperti itu. Menggunakan sandal, Bu. Oh, jadi hari ini Sally menggunakan sandal ya ke sekolah. Sally, setiap orang itu kan pasti melakukan kesalahan kan? Ibu pernah juga melakukan kesalahan, Sally juga pernah melakukan kesalahan ya. Nah, contohnya hari ini Sally menggunakan sandal. Nah, apakah itu salah ya Sally? Nah, tapi Ibu mau tahu setiap orang kan pasti memiliki alasan ya melakukan suatu perbuatan. Kira-kira kenapa ya Sally hari ini menggunakan sandal? Kemarin pulang sekolah saya lupakan sepatu saya di atas rumah, lalu saya lupa menyimpannya di sepatu dan malamnya cuma hujan langsung lebat, lalu sepatunya kebasahan. Oh, jadi begitu ya ceritanya ya Sally. Jadi itu alasan mengapa Sally hari ini menggunakan sandal ke sekolah ya. Kira-kira tahu nggak Sally bagaimana caranya supaya hal ini tidak terjadi lagi? Hal ini Sally tidak lagi menggunakan sandal ke sekolah. Betul seperti Sally. Nah, tentunya kan dari kegiatan Sally hari ini apa yang Sally lakukan, ada hal yang Sally langgar menjadi kesepakatan yang sudah kita buat kan di sekolah. Kira-kira kesepakatan apa itu? Oh iya, betul sekali. Alhamdulillah, Ibu bersyukur Sally bisa menyadari hal tersebut.
Nah, jadi semoga dari peristiwa hari ini Sally dapat bertanggung jawab dan lebih baik ke depannya ya. Nah, sekarang ya Ibu maafkan, sekarang Sally boleh kembali ke kelas ya. Maaf ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kembali ke kelas ya nak ya. Bu. Di kelas, Gali dan Aidil sedang bergurau. Tiba-tiba Aidil emosi kepada Gali dan melakukan kontak fisik kepada Gali. Aidil, Gali, ikut ibu ke kantor. Aidil, sepertinya saat ini kamu marah sekali. Saya marah Bu, karena Gali sering memarahkan tua saya. Setiap manusia pasti pernah salah. Dan kamu tidak terima terhadap perlakuan Gali adalah hal yang wajar dan normal. Kalau ibu jadi seperti kamu, orang tua ibu diolok, juga pasti ibu akan marah. Tapi, kira-kira ada tidak cara yang efektif untuk menghentikan Gali dari mengolok-olok orang tua kamu? Pasti ada Bu, cuma saya emosi karena Gali sudah sering mengolok saya, orang tua saya Bu. Nah, kira-kira di antara keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah kita, kira-kira pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan? Kasih sayang kepada teman. Apa? Kasih sayang kepada Kasih sayang kepada teman. Iya, benar. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk tidak berlaku seperti demikian lagi? Saya harus mampu mengelola emosi saya supaya terpancing dan Bu, teman-teman harus saling menjaga. Iya, benar sekali. Nah, bagaimana dengan kamu, Gali? Iya Bu, saya menyadari bahwa saya salah. Dan saya melanggar keyakinan kelas saling menyayangi teman dan saling menghargai. Nah, Gali, kira-kira apa yang mau kamu lakukan agar peristiwa itu tidak terjadi lagi? Action. Saya tidak akan mengejek orang tua teman-teman saya lagi Bu. Saya ingin meminta maaf kepada Aidil. Baiklah, murid-murid ibu yang saling menyayangi adalah insan Tuhan yang saling menyayangi antar sesama manusia. Minta maaf ya Aidil karena telah mengolok-olok orang tuamu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ya, tidak apa-apa Gali. Aku sudah memaafkan kamu. Aku juga minta maaf dan menunjuk kamu Gali. Demikian aksi nyata ini dibuat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.